Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai niat jahatnya tidak berhasil dan inilah kondisi terkini dari dirinya. Oke, mari kita lihat energi dari seseorang ya yang sering sekali berbuat jahat sama kamu ya guys ya. Namun tidak pernah berhasil ya apa yang dia lakukan ya. Hal-hal buruk yang dia lakukan terhadapmu itu tidak pernah memberikan hasil apapun ya, atau dengan kata lain semuanya itu sia-sia saja atau percuma saja ya, karena tidak ada satupun dari niat jahatnya yang berhasil ya. Oke guys, kita lihat energi dari seseorang yang sering sekali berbuat jahat sama kamu ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya, buat kamu-kamu yang merasa terkoneksi dengan readingan kali ini, buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan untuk mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Oke ya guys ya, mari kita lihat di sini ya guys ya. Energi dari seseorang yang pernah terkoneksi dengan dirimu atau hingga saat ini terkoneksi dengan dirimu dan kamu tahu bahwa dia ini adalah orang yang sering sekali berniat jahat sama kamu. Tapi apapun niat jahatnya itu selalu meleset ya guys ya, selalu lepas gitu ya guys ya, nggak kena ya, nggak mengenai dirimu ya guys ya, tidak pernah berhasil ya. Oke, mari kita lihat energinya ya. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke. Well guys, sorry ya guys ya kalau aku late dalam membalas komentar ya, atau kalau ada yang nggak kebales ya komentarnya ya. But if I have a time, aku pasti akan baca komentar kalian dan ngebalasnya ya satu persatu. Oke ya guys ya. Kalau misalnya aku agak lambat balas komentar itu karena ada kesibukan ya guys ya, entah kesibukan mendadak gitu ya guys ya, atau ada sesuatu yang penting yang mendesak ya, yang mengharuskan aku untuk mengerjakan sesuatu yang urgent gitu ya guys ya. Tapi tentunya aku akan balik lagi ke sini ya untuk reading tema-tema ya yang menarik ya, yang bisa kita simak bersama ya guys ya. Oke, di sini ada apa aja? Wow, ada Three of Swords ya. Oke, and di sini ada Judgment, ada Five of Cups, alright, ada the Strength. Oke, ada the Emperor, ada Six of Cups, ada Nine of Swords. One more, ada Ten of Swords. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat dan menyimak readingan kali ini. Well guys, di sini aku ngerasakan energi dari seseorang yang sering sekali berniat jahat atau niat jahatnya ini sudah dia realisasikan ya guys ya. Tapi sayangnya tidak pernah berhasil ya guys ya. Nah, mari kita lihat seperti apa sih kondisi terkini dari dirinya ya guys ya. Oke, saat ini ya orang yang sering sekali berniat jahat sama kamu ini ya, itu lagi sakit hati ya guys ya.
Dia sakit hati banget ya, bahkan aku bisa bilang di sini dia sakit hati parah, parah banget ya, sakit hati banget ya. Karena hingga detik ini dia nggak bisa bikin kamu tumbang ya guys ya. Dia tidak bisa membuat kamu terjatuh. Dia tidak bisa menghancurkan usaha kamu, karir kamu, perekonomian kamu, ya, hubungan kamu, atau sesuatu yang ingin dia rampas darimu untuk dia ambil atau ingin dia rusak atau dia hancurkan gitu loh guys ya. Seseorang yang sangat toksik dan orang ini adalah sosok yang sangat suka berdrama ya. Dia orang yang suka bertopeng atau bermuka dua ya guys ya. Dan di sini dia pun tidak pernah merasa bersalah dengan kelakuan-kelakuan toksiknya itu. Justru semakin dia berbuat jahat atau berniat yang tidak baik sama kamu, itu dia kayak tambah pede aja gitu ya untuk menyerang kamu. Ya, karena egonya, karena gengsinya yang sangat mendorong dia ya untuk terus-terusan membuat kamu ini terpojok gitu loh guys ya, sampai dia berhasil ya. Dia nggak segan-segan untuk menyerang kamu dari berbagai arah ya, dan dia selalu memiliki niat jahat ya. Entah kenapa, apakah orang ini dendam sama kamu ya, apakah orang ini memiliki penyakit hati atau menyimpan rasa iri hati, sirik, dengki terhadap dirimu dan kehidupanmu ya guys ya. Namun aku merasakan bahwa orang ini, seseorang ini saat ini sakit hati gitu loh guys ya. Sakit hati karena dia tidak berhasil untuk bisa menjatuhkan dirimu dan membuat kamu jadi tumbang ya. Walaupun dia selalu berniat jahat nih ya guys ya. Dengan berbagai macam cara ya, dia sudah melakukan berbagai macam cara untuk membuat kamu ini menjadi tidak baik-baik saja ya. Apakah dengan menggunakan orang ketiga, yaitu memperalat orang-orang sekitar ya untuk memusuhi kamu, untuk membenci kamu, untuk ngerjain kamu, untuk ngusilin kamu ya, atau dia menggunakan jalur dedemit ya, atau menggunakan energi black magic gitu loh guys ya, nyamperin dukun ya, ngupah dukun ya, membayar dukun untuk jampi-jampi kamu gitu loh guys ya. Berbagai macam cara sudah dia lakukan tapi tidak berhasil juga, dan ini membuat dia sakit hati. Dia sangat kesal, sebel, dongkol, jengkel ya. Apalagi ketika melihat kamu itu terlihat fine-fine aja. Bahkan ada di antara kamu yang malah makin orang ini jahat sama kamu, itu kamunya malah makin bahagia ya. Wah, itu benar-benar bikin dirinya sangat sakit hati dan meradang ya guys ya. Ya, kondisi orang yang berniat jahat sama kamu saat ini tuh lagi sakit hati parah ya guys ya. Sakit hati karena tidak mampu atau tidak berhasil untuk menggagalkan rencana kamu, untuk memporak-porandakan kehidupan kamu, bahkan menjatuhkan dirimu ya, dari segi ekonomi, karir, usaha bisnis, atau dari segi hubungan gitu loh guys ya. Karena orang ini kayaknya sangat bermusuhan ya sama kamu ya. Terlebih dia ini kayaknya memusuhi kamu banget gitu loh guys ya. Dan permusuhan dia ini kayaknya jor-joran gitu ya guys ya, nggak tanggung-tanggung ya. Bener-bener dia kayak habis-habisan menyerang kamu dari berbagai arah gitu loh guys ya, dan menggunakan berbagai macam cara ya, sampai kamu tuh kebingungan nih orang kenapa gitu, apakah kayak kerasukan atau apa gitu loh guys ya, karena sangat membabi buta ya. Bener-bener orang ini kayaknya terobsesi banget gitu loh guys ya untuk menghancurkan dirimu dan kehidupanmu ya, entah karena dendam apa atau karena dia sakit hati apa ya dengan dirimu gitu loh guys ya, sehingga ini membuat dirinya kayak menggebu-gebu ya, terus saja berusaha untuk menyerang dirimu ya, sampai hancur, sampai kamu itu benar-benar berada dalam situasi yang terpuruk gitu loh guys ya. Itu adalah keinginannya ya, tapi sepertinya ya realitanya ya pada kenyataannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi dia, makanya dia kecewa dan akhirnya dia sakit hati di sini loh guys ya. Dia sakit hati melihat kamu yang fine-fine aja dan tidak ada sesuatu yang terjadi pada dirimu kayak gitu ya. Dan di sini ada keadilan Tuhan tentunya guys ya. Dikonfirmasi oleh judgment ya guys ya. Di sini ada campur tangan Tuhan ya guys ya, dimana Tuhan itu memberikan protection atau perlindungan ekstra terhadap dirimu ya. Karena mungkin kamu di sini adalah orang yang baik, orang yang penuh kasih sayang, orang yang selalu berbagi ya, dermawan gitu loh guys ya. Sepertinya ada di antara kamu ini yang senang berbuat kebaikan gitu loh guys ya. Sehingga Tuhan pun kayaknya memberikan semacam
keadilan buat kamu gitu loh guys ya. Kamu orang baik tidak dibiarkan untuk disakiti, apalagi dibuat terpuruk gitu loh guys ya. Karena banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan untuk makhluk-makhluk sekitar atau orang-orang sekitar. Mungkin saja kamu adalah tulang punggung keluarga. Banyak pengorbanan yang telah kamu lakukan di dalam kehidupanmu untuk keluargamu atau untuk orang-orang terkasih. Dan Tuhan melihat ketulusanmu, kebaikan hatimu ya, dan itu akhirnya menjadi karma baik buat kamu ya. Tanpa kamu sadari, kebaikan kamu itu menjadi tameng atau protection buat kamu gitu loh guys ya. Sehingga secara otomatis kamu tuh terlindungi dari niat jahatnya orang ini ya. Sehingga apapun niat jahat orang ini itu tidak berhasil atau semuanya itu mental, sia-sia aja, percuma aja ya. Dia cuman membuang energi dan waktunya serta uangnya ya guys ya buat ngusilin kamu. Karena hasilnya jong, zero ya, benar-benar nggak ada hasil. Semuanya itu gagal, dikonfirmasi oleh ini ya, Five of Cups. Coba lihat tuh, ada nggak cups yang berdiri ya, yang masih berisi air? Nggak ada, semuanya tumpah. Yang maknanya apa guys ya? Maknanya setiap dia ingin berniat jahat atau berbuat hal yang tidak-tidak terhadapmu, itu sudah kayak digagalkan oleh semesta gitu loh guys ya. Belum nyampe ke kamu, belum mengenai dirimu, itu udah digagalkan ya. Entah dengan apa caranya ya, semesta bekerja ya guys ya. Semesta bekerja melindungi kamu karena kamu termasuk orang yang baik, orang yang selalu berbuat kebaikan ya. Kebaikan kamulah yang melindungi dirimu ya guys ya. Sehingga orang ini yang berniat jahat sama kamu, yang selalu saja ingin berbuat jahat ke kamu, itu nggak bisa gitu loh guys ya. Selalu saja gagal. Yang dia kirimkan ya, entah itu energi black magic, itu selalu mental. Atau dia nyuruh orang, yang ngutus orang, atau dia menggunakan seseorang, beberapa orang sebagai perantara yang untuk jahilin kamu atau usilin kamu ya, itu semua juga nggak berhasil gitu loh guys ya. Ada saja penghalangnya atau ada saja yang menghalangi perilaku-perilaku toksik dari orang ketiga ini gitu ya, atas suruhannya ya. Jadi tetap nggak bisa gitu ya. Kamu selalu kayak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kamu selalu terlindungi dan terselamatkan dari niat jahat orang ini. Nah, seperti itu ya. Dan di sini ya, orang yang berniatan jahat ini pun ya, itu sangat sakit hati ya, karena tidak mampu mengalahkan kamu. Dikonfirmasi oleh The Strength ya. Kamu begitu kuat guys, kamu begitu tangguh ya. Memang mungkin sejak lahir kamu memiliki jiwa ya, yang sangat kuat gitu loh guys ya. Kamu terlahir sebagai seseorang yang berjiwa tangguh gitu loh guys ya. Sehingga sulit sekali untuk dikalahkan. Tidak sembarang orang itu bisa menyerang kamu. Tidak sembarang orang itu bisa melawan dirimu. Bahkan tidak sembarang orang itu bisa bikin kamu tumbang atau menghancurkan kamu. Karena kamu di sini bukan orang sembarangan ya guys ya. Sebab beberapa dari kamu ini sudah ditempa oleh semesta melalui badai kehidupan. Kamu sering sekali bertemu dengan orang toksik, kamu sudah dikasih pengalaman, kamu sudah dikasih pembelajaran, dari sana kamu belajar untuk bisa menghadapi orang toksik seperti apa ya, sehingga ketika kamu ketemu lagi sama orang toksik yang modelnya seperti ini, yang selalu berniatan jahat ya, itu kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ya, untuk menghindarinya ya, untuk mengantisipasinya, bahkan melawan dirinya yang toksik ini gitu loh guys ya. Sehingga seseorang yang toksik yang selalu berniatan jahat ini tidak bisa mengacaukan kehidupanmu ya, dan dia juga tidak mudah untuk menghancurkan kehidupan kamu, karena kamu di sini diproteksi oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Kamu di sini adalah seseorang yang dewasa ya guys ya. Seseorang yang bijaksana juga, iya. Kamu adalah seseorang yang mampu memimpin dirimu sendiri, bahkan mampu memimpin orang-orang sekitar ya. Di sini aku melihat ya bahwa kemampuan dari segi kepemimpinan kamu itu sangat kuat. Kamu memang terlahir sebagai seorang leader atau pemimpin gitu loh guys ya. Jadi kamu ini kayaknya memiliki pancaran aura kepemimpinan yang kuat ya, sehingga itu sepertinya mengintimidasi orang-orang ini ya, secara aura, secara energi gitu loh guys ya, mengintimidasi orang-orang toksik ya, atau seseorang yang berniatan jahat sama kamu ini ya, sehingga ketika ketemu sama kamu itu udah kayak gentar duluan, takut duluan, segan duluan gitu ya, atau merasa malu atau sungkan duluan gitu loh guys ya, karena pancaran energi dan aura kamu yang begitu kuat dari segi kepemimpinan ya. Kamu berjiwa leader ya,
kamu memiliki kemampuan leadership yang sangat unggul di sini ya guys ya. Karena kamu kayaknya ini sudah ditempa ya oleh semesta ya guys ya. Kemarin-kemarin atau beberapa waktu yang silam ya, kamu udah mengalami yang namanya badai kehidupan atau sudah mengalami yang namanya keterpurukan dalam hidup ya. Bahkan ada yang sampai mengalami spiritual awakening juga gitu loh guys ya. Sehingga endingnya ya kamu mampu memimpin dirimu sendiri dan kamu bisa menjadi seorang pemimpin gitu loh guys ya. Minimal bagi dirimu sendiri. Apalagi kalau kamu memiliki keluarga, kamu bisa memimpin orang-orang terkasih yang ada di sekitarmu gitu loh guys ya. Karena kamu di sini sangat terlihat sebagai sosok yang kayaknya berjiwa tua, kemudian dewasa ya, pemikiran kamu matang ya. Kamu selalu berpikir sebelum bertindak gitu loh guys ya. Dan kamu termasuk seseorang yang bijaksana. Kebijaksanaan atau wisdom yang kamu miliki ya, ini mampu membuat kamu itu survive atau bertahan ketika kamu ditempa badai kehidupan atau ujian hidup gitu loh guys ya. Termasuk ketika kamu menghadapi orang toksik ini, orang yang selalu memiliki niat jahat ini ya guys ya. Kamu selalu tahu apa yang harus kamu lakukan dan kamu selalu tahu ya cara untuk menghandle atau menangani setiap problem yang diciptakan oleh orang yang berniatan jahat ini kepadamu ya, sehingga kamu selalu terlepas dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kamu selalu bisa menghindari yang namanya niatan jahat orang atau perangkap ya, perangkap yang diciptakan oleh orang toksik ini gitu loh guys ya, sehingga kamu nggak bisa dijebak ya, karena kamu mampu memimpin dirimu sendiri ya. Tidak ada satupun dari orang toksik ini yang bisa mensetir atau mengendalikan dirimu, karena kamulah yang menguasai dirimu sendiri gitu loh guys ya, bukan orang lain ya. Kamu sudah berada di titik ini ya karena kamu sudah terlatih sebelumnya dari pengalaman-pengalaman yang telah kamu dapatkan ya, sehingga membentuk dirimu sebagai sosok yang kuat dan tangguh untuk menghadapi tantangan kehidupan berikutnya ya. Dan di sini aku melihat ya bahwa seseorang yang berniat jahat sama kamu ini ya guys ya, itu selalu kayak kepanasan sendiri ya, dikonfirmasi oleh Six of Cups ya guys ya. Melihat kamu ini berbahagia, entah itu sama pasangan, entah itu sama keluarga kamu atau orang-orang di sekitaran kamu ya, yang menyenangi dirimu, yang menyukai dirimu ya, yang membuat kamu ini jadi tersenyum, bahagia ya. Dia sangat nggak suka melihat kamu bahagia loh guys ya. Dan dari situ ya dia selalu kayak terbesit gitu dalam hatinya untuk lagi-lagi berniat jahat, lagi-lagi ingin bikin onar, lagi-lagi ingin cari gara-gara, lagi-lagi ingin buat masalah kayak gitu loh guys ya. Nggak bisa lihat kamu tuh bahagia. Terkadang ya orang iri, dengki terhadap kita itu bukan karena kita kaya loh guys ya, bukan karena kita semata-mata berduit atau punya ini, punya itu, punya aset, punya properti atau apapun. Tidak selalu mengarah ke sana ya. Tapi orang iri, dengki terhadap kita, benci terhadap kita, terkadang itu simple karena melihat kita bisa berbahagia, entah itu berbahagia dengan diri sendiri dan kehidupan sendiri, atau berbahagia dengan pasangan, atau memiliki hubungan romansa, atau memiliki hubungan yang baik dengan seseorang atau beberapa orang yang ada di circle kita gitu loh guys ya. Karena mereka tidak memiliki itu ya, mereka iri ya, dan bahkan cenderung dengki karena ingin merusak ya, itu karena mereka tidak memiliki apa yang kamu miliki kayak gitu loh guys ya. Dan di sini aku melihat ya orang yang selalu berniatan jahat sama kamu ini ya, kondisinya di sini ya, kondisi terkininya ya, itu dia benar-benar kayak dihantui ketakutan ya guys ya. Kayaknya dia tuh mulai stres gitu loh guys ya, tertekan ya guys ya. Dia tahu kok bahwa perbuatannya itu salah, dia tahu kok dia melakukan hal yang tidak benar, tapi dia nggak mau tahu gitu loh guys ya. Padahal dia tahu, tapi dia nggak mau tahu ya. Itu kenapa dia jadi stres gitu loh guys ya. Karena mungkin sudah banyak ya duit yang dia habiskan gitu ya untuk pergi ke dukun ya, untuk jampi-jampi kamu ya. Atau dia ini sudah banyak mengeluarkan energi dan membuang-buang waktu ya untuk ngurusin hidup kamu atau untuk membuat kehidupan kamu tidak baik-baik saja gitu loh guys ya. Namun semuanya malah berbalik ke dia. Bukannya kamu yang stres dengan masalah yang dia ciptakan ya, malah dia
sendiri yang jadi stres gitu loh guys ya, karena dia merasa gregetan gitu loh guys ya, ngelihat kamu yang selalu fine-fine aja atau baik-baik saja, padahal dia sudah mengerahkan seluruh tenaga dan usahanya secara optimal, maksimal untuk ngerjain kamu, untuk ngusilin kamu, untuk jahilin kamu, untuk melakukan sesuatu yang tidak baik terhadapmu. Tapi kok kamu sampai detik ini, sampai hari ini, ya, kamu baik-baik aja, malah dirinya ini ya guys ya, kondisi terkininya yang mana terlihat dia teramat stres, dia sangat ditakut-takuti ya, dengan berbagai hal yang ada di pikirannya gitu loh guys ya. Dia takut kalau kamu ini sukses, dia takut kalau kamu berhasil, dia takut kalau kamu akan mengalahkan dia. Kayak gitu loh guys ya. Dia ketakutan sendiri dan di sini kondisinya tidak baik ya. Malah dia loh di sini yang tidak baik-baik saja. Padahal dia berniatan jahat itu untuk membuat kamu ya tidak baik-baik saja. Namun yang terjadi adalah justru dirinya dan kehidupannya yang tidak baik-baik saja saat ini ya guys ya. Bahkan ada di antara mereka atau dia ini ya, yang kayaknya itu frustasi gitu loh guys, yang nggak tahu lagi harus ngapain ya. Dia ini ingin mengekspresikan rasa sakit hatinya terhadap dirimu dengan berbagai macam cara, termasuk menggunakan bantuan orang-orang sekitar gitu loh guys ya, termasuk kayak ngebayar dukun untuk ngirim black magic gitu loh guys ya, tapi nggak berhasil ya. Di sini nggak berhasil, it doesn't work, nggak berhasil, nggak bekerja sama sekali ya. Makanya dia sampai stres dan frustasi di sini ya guys ya, nggak tahu lagi nih harus gimana gitu loh guys ya. Yang namanya kamu udah dilindungi atau diproteksi ya, mau dia jungkir balik untuk ngerjain kamu ya, untuk berniatan jahat ya, berbuat jahat atau toksik ke kamu, tetap aja itu nggak bisa. Dan bahkan karena keadilan semesta yang turun kepada dirimu ya, kamu diproteksi, semua niatan jahat dan perbuatan jahatnya itu malah justru berbalik ke dirinya sendiri ya. Dia sendiri yang merasakan akibat atas perbuatannya sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini kondisi seseorang yang selalu berniat jahat terhadapmu ini sekarang tidak baik-baik saja ya guys ya. Justru kayaknya itu makin hari dia makin kayak stres, bahkan frustasi ya guys ya. Karena di sini dia sangat sakit hati sebab sampai detik ini, sampai hari ini, niat jahatnya ini ya tidak berhasil untuk membuat kamu ini mengalami keterpurukan di dalam hidup gitu loh guys ya. Dan justru yang dia lihat kamu baik-baik saja, bahkan di antara kamu ada yang masih ketawa ketiwi, senyum-senyum dan berbahagia dengan diri sendiri dan kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Well guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. And di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aries and Leo. Oke, ini aja reading buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Alright, what is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada achievement. As I advance on the road towards achievement, I discover my greatest strengths and learn from each challenge. I believe in my trust potential. Today, I have faith in my abilities and in myself. I move forward towards the fulfillment of my vision. I reach my objectives. I'm courageous. I embrace life. I'm always in good company on this journey towards the light. Oke, pesannya buat kamu di sini, tetaplah kamu maju untuk bertumbuh dan berkembang agar kamu benar-benar bisa berhasil untuk mencapai suatu pencapaian atau mencetak prestasi di dalam kehidupanmu. Karena semakin kamu mampu untuk meningkatkan kualitas dirimu, kualitas yang ada pada dirimu, maka semakin terbuka peluang untuk kamu bisa berhasil meraih kesuksesan di dalam kehidupanmu melalui pencapaian-pencapaian yang kamu hasilkan ya. Kamu akan menemukan kekuatan terbesar dari dirimu melalui potensi yang kamu miliki.
Dan kamu mesti belajar dari setiap tantangan yang hadir di dalam kehidupanmu. Semakin kamu mendekati keberhasilan atau kesuksesan di dalam kehidupanmu, maka semakin banyak, bahkan semakin besar tantangan, rintangan yang hadir di dalam kehidupanmu. Dan itu sudah menjadi bagian daripada kamu berproses. Itu merupakan bagian dari cerita atau story kamu untuk bisa menggapai suatu kesuksesan di dalam kehidupanmu. Sebelum kamu mendapatkan kesuksesan itu, maka kamu akan dihadapkan pada tantangan atau rintangannya, atau kamu akan dihalang-halangi oleh seseorang atau beberapa orang, ya, yang mana itu merupakan salah satu bentuk ujian dari Tuhan, ya, untuk melihat seberapa besar kekuatanmu untuk survive atau bertahan, dan seberapa besar kesabaran yang kamu miliki. Nah, seperti itu ya guys ya. Namun di sini kamu perlu yakin dan percaya dengan potensi besar yang ada pada dirimu. Kamu pasti mampu melewati situasi yang kritis atau sulit ya, terhadap tantangan yang datang mendera di dalam kehidupanmu. Jangan pernah kamu berhenti ya. Kamu boleh rehat, boleh istirahat sejenak, tapi tidak boleh berhenti untuk melangkah maju. Ya, karena kesuksesan menunggumu di depan sana, ya. Jangan biarkan seseorang atau orang-orang toksik itu ya berhasil untuk membuat kamu itu stuck atau mundur, ya, karena tantangan atau rintangan yang dia atau mereka berikan kepada dirimu, ya. Dan di sini, ya guys ya, keyakinanmu sangat menentukan keberhasilanmu. Kamu mesti yakin dengan kemampuan yang ada pada dirimu. Dan kamu harus yakin terhadap dirimu sendiri. Kamu perlu bergerak maju walaupun perlahan ya guys ya. Step by step ya, secara pelan-pelan ya guys ya, mau berproses ya, mengikuti alurnya ya, mengikuti prosesnya, mengikuti alurnya ya, untuk bisa mengisi setiap pekerjaan yang diperlukan untuk merangkai bingkai kesuksesan di dalam kehidupanmu. Dan di sini kamu pun punya vision atau penglihatan untuk melihat ya seberapa besar kamu berpotensi untuk berhasil atau sukses di dalam kehidupan ini. Kamu mesti bisa untuk mencapai tujuanmu. Oleh karena itu, kamu mesti banyak belajar agar kamu bisa mencapai tujuan yang sudah kamu tetapkan. Terlebih kamu mesti memiliki tujuan atau visi misi di dalam kehidupanmu. Jangan sampai kamu nggak punya tujuan sama sekali ya. Kamu mau apa? Ya, keinginan kamu apa? Goal atau tujuan kamu apa? Ya, itu harus diisi ya, atau ada atau punya gitu loh guys ya. Jangan sampai kosong melompong ya. Jangan sampai kamu nggak tahu arah tujuan hidupmu itu mau kemana. No ya, kamu mesti tahu arah tujuan kamu mau kemana ya. Kalau kamu sudah memiliki tujuan, kamu mesti punya target untuk mencapainya ya. Dengan begitu kamu akan lebih dekat dengan yang namanya kesuksesan atau keberhasilan di dalam kehidupanmu. Kamu perlu memotivasi atau mendorong dirimu sendiri untuk bisa berkreativitas untuk berkarya. Dan inilah journey atau perjalanan kamu untuk mencapai kesuksesan. Memang tidak mudah, diperlukan perjuangan ekstra ya. Dan tentunya kamu akan menemukan kejutan-kejutan yang tak terduga ya, yang mana itu merupakan sebuah tantangan atau beberapa rintangan yang akan menghadang. Namun percayalah, dengan potensi yang kamu miliki, kemampuan dan kekuatan yang kamu punya, kamu pasti bisa melewati masa-masa yang sulit ya, untuk bisa meneruskan perjuanganmu dalam menggapai suatu kesuksesan di dalam kehidupanmu. Tetaplah berprestasi ya guys ya. Oke.
Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rachki Mari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading-readingan berikutnya guys. See ya.